Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, kita tahu Tuhan selalu beserta kita setiap hari, sepanjang hari. Adik-adik kemarin baru PTS kan? Gimana PTS-nya? Bisa semua ya? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kita nyanyikan hello, halo, 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 ola, ola. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Ya, kita tahu, walaupun kita sedih, Tuhan tetap beserta dengan kita. Hari ini kita mau kebaktian, kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang untuk berbakti, memuji bersama-sama, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami supaya dapat mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami tetap dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, berkati teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti kebaktian, agar supaya setelah ini mereka dapat menyusul kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, setiap hari kita selalu diberkati. Kita bisa tidur nyenyak, bisa makan secukupnya, dan kita diberi kesehatan. Nah, sekarang karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita, kita nyanyikan Kudaki-daki. Semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama dengan gerakan. Siap? Oke. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, di suka, di duka, di kanan, di kiri, di atas, dan di bawah, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Nah, seperti kita tahu saat ini kita belum bisa untuk bersama-sama berkumpul di gereja. Nah, untuk itu Lausi juga ingin kita
segera kembali untuk berkumpul, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, berikut ini ada satu persembahan pujian dari teman sekolah minggu kita. Mungkin adik-adik bisa siapkan dulu sebelum mendengarkan persembahan pujian, adik siapkan dulu Alkitabnya. Karena setelah itu kita akan lanjut mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik bisa melihat foto-foto kita selama kita di gereja, saat Natal, saat sekolah Alkitab liburan di tahun yang kemarin. Kita merindukan semua itu. Oke, nah, selamat menikmati. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali, kita bersyukur pada Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Nah, hari ini Lause akan cerita tentang Tuhan yang ada di mana-mana. Ya, firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini diambil dari Mazmur nomor 139. Lause akan bacakan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Kemana aku pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, ini adalah syair yang dibuat oleh Raja Daud yang menyadari Tuhan ada di mana-mana. Kita berdoa sebelum kita merenungkan
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama bertemu pagi hari ini, dan kami boleh mendengar cerita tentang Tuhan. Buatlah kami makin mengenal Engkau ya Tuhan, dan kami boleh hidup bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dituntun oleh firman Tuhan. Berkati Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan dan berkat Tuhan. Amin. Ya, nah adik-adik kalian bisa melihat ini ya. Nah, kalau saya mau tunjukkan beberapa tempat. Nah, lihat ini, apa ini? Pasar ya, orang ramai di sana. Kalau kita ke sana takut enggak? Oh, enggak takut, orang ramai orang ya, kecuali takut hilang, gitu ya. Nah, berikutnya, kalau ini apa ini? Wah, ini adalah gunung ya. Ada gunung lebih sepi di sana. Takut enggak ke gunung? Wah, kalau gunung ya sedikit takut lah ya, lebih tinggi dan lebih sepi di sana ya. Tetapi masih berani enggak? Berani ya sama papa gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga nih ya. Apa ini? Oh, ini adalah goa ya. Nah, goa itu adalah sebuah lubang yang besar yang masuk ke dalam bumi, ke dalam perut gunung gitu ya. Bagus di dalamnya tapi gelap ya. Takut enggak? Wah ya, seringkali takut masuk goa. Losa dulu juga pernah di desa itu, di tempat Losa ada goa. Losa paling takut kalau masuk sana ya, karena apa? Gelap gitu ya. Nah, satu lagi Losa mau tunjukkan. Ini apa ini? Wah, apa ini? Kuburan. Wah, takut enggak ke sana? Takut, kenapa? Wah, katanya di kuburan banyak hantu Losa. Betul enggak ya? Oke ya. Bener ya, jadi kita takut kalau pergi ke sana, bukan? Nah, tetapi atau lagi ini, ya. Nah, lihat ini apa ini? Nah, ini adalah laut, ya. Laut, ya. Lebih takut tak di laut? Wah, lebih ngeri ya. Langsung pernah ke laut, waktu menyelam itu bunyinya, rasanya itu kalau ada apa-apa seremnya. Kenapa? Karena laut itu bagus ya, tapi karena jauh dalam, dari biru muda jadi biru tua jadi gelap. Paling takut itu apa? Kalau tahu-tahu dari kegelapan itu keluar, wah, apa itu? Wah, bisa takut ya. Bisa ikan, bisa hiu, bisa cumi-cumi yang besar. Wah, takut. Kita bisa takut karena kegelapan itu. Nah, waktu kita takut apa yang terjadi? Ya kita tidak berani ya. Nah, kalau ini apa ini? Nah, yang terakhir nih Losa mau tunjukkan. Nah, ini ada seorang yang sedang berdoa di dalam perut ikan. Ya, dia bukan cuma di dalam laut, tetapi juga dimakan ikan. Siapa orang ini? Nah, namanya Yunus. Nah, ya. Siapa Yunus itu? Yunus itu orang Israel, namanya Yunus bin Amittai. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang Nabi Tuhan, seorang hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada Yunus? Yunus ini suatu hari mendengar suara Tuhan. Yunus bin Amittai, pergilah kamu ke Niniwe, ke kota yang jahat itu. Beritahu Niniwe bahwa aku dalam 40 hari akan menghancurkan seluruh kota itu karena dosa-dosanya. Tapi kamu harus kasih tahu mereka dulu. Beritahu, oh kalau mereka hancur itu akibat dosa-dosa mereka yang banyak. Pergi. Wah, tapi Yunus ini, aku tidak mau pergi. Kenapa tidak mau pergi? Sebab Yunus tahu orang Niniwe jahat. Termasuk mereka itu menjahati orang-orang Israel. Karena Yunus berkata, aku tidak mau. Maka bukannya dia pergi ke Niniwe, dia malah pergi mau ke Tarsus. Ke Tarsus ya, ke Tarsus. Niniwe itu di sebelah timur, Tarsus itu ke barat ya. Dan kemudian dia segera bukannya berangkat ke tempat ke sebelah Niniwe, tadi pergi ke sebuah pelabuhan namanya Yofa ya.
dan dia naik kapal, dia bayar kapalnya, kemudian supaya dia merasa supaya Tuhan tidak melihat, dia masuk kapal, lalu dia sembunyi ke tempat yang paling bawah dari kapal itu, lalu dia diam di situ, terus dia bilang aman sudah, Tuhan pasti tidak lihat. Wah, lalu berlayarlah kapal itu. Tuhan lihat enggak? Oh, Tuhan lihat. Lalu Tuhan mendatangkan angin, mendatangkan badai. Kapal itu hampir kalah, nahkodanya ketakutan. Lalu mereka melempari barang-barang, ayo diringankan kapalnya, diringankan. Udah gitu, tapi terus terjadi dan hampir mereka tenggelam. Lalu mereka mengatakan, semua saudara-saudara berdoa. Ayo kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kita akan tenggelam, ini bisa mati semua. Lalu mereka berdoa. Tetapi ketika nahkoda kapal itu sedang berdoa, dia ingat, ini semua berdoa ya, siapa yang nggak ada di sini? Lalu orang bilang, ada satu penumpang nggak di sini. Loh, di mana dia? Di bawah. Nahkodanya turun. Yunusnya sedang meringkuk tidur di bawah. Dimarahin. Bangun, berdoa, kita ini mau tenggelam. Lalu Yunus bangun dan dia bilang, siapa namamu? Saya ini Yunus gitu ya. Siapa engkau? Saya orang dari Israel. Ayo berdoa pada Tuhan. Lalu mereka berdoa, tapi gelombang yang besar. Akhirnya mereka, ini pasti ada yang bikin salah nih di antara kita. Lalu mereka membuang undi. Ayo ambil undian supaya kita tahu siapa yang salah. Waktu ambil undian, Yunus langsung dapat undian, dia orang bersalah. Langsung nahkoda ini nanya, kenapa kamu? Lalu Yunus ngaku ya, sebenarnya aku ini mesti ke Niniwe, tapi aku pergi ke Tarsus ikut kapal ini sebab aku mau sembunyi dari Tuhan, aku tidak mau ke sana. Kamu ini lihat kan jadi gara-gara ini, sehingga semua akan mati. Yunus bilang, gampang, tidak usah gitu, lemparkan aku ke laut, pasti kamu selamat semua, gitu ya. Kaptennya bilang, ngawur kamu, enggak lah, ayo coba kita berusaha lagi. Tapi tidak bisa, sehingga akhirnya nahkoda itu berkata, semoga Tuhan mengampuni kita ya, kita lemparkan orang ini ke laut. Betul ya, Yunus dilempar ke laut, plung. Waktu masuk laut, blus, langsung topannya reda. Semua kaget ya. Berarti betul ini Tuhannya Yunus yang mengadakan. Lalu mereka semua menyembah Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Yunus masuk ke laut. Blus. Waktu Yunus masuk ke laut, dia berkata, Tuhan, ampunilah aku ya. Aku memang lari daripadamu. Tetapi waktu dia berdoa dan dia merasa sudah hampir mati aku, ampunilah aku. Tiba-tiba ada seekor ikan besar memakan Yunus. Lep. Begitu ya. Wah, ikannya kok bisa? Mungkin kalian pikir, Pak Tegio, mana ada orang ikan bisa makan orang-orang yang tidak mati? Oh, bisa ya. Mungkin katanya ya. Ada seekor paus itu yang katanya besarnya itu bisa 18 meter. Tahu 18 meter seberapa? Itu lebih panjang dari rumah kita gitu ya. Sepanjang rumah kita itu. Jadi mungkin tidak mungkin, memang kita tidak tahu persisnya bagaimana, tapi yang jelas sudah kuasa Allah yang menyuruh seekor ikan besar, ya, ikan besar makan Yunus. Dan yang kita lihat tadi gambarnya adalah di dalam perut ikan itulah Yunus itu kemudian bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata ya, Tuhan, waktu aku hampir mati dan aku sudah melihat tembok-tembok orang mati itu, Engkau menyelamatkan aku. Lalu Yunus memuji Tuhan. Dia berkata, Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang bisa membuat aku ini bisa lari daripadamu. Engkau ada di mana-mana. Nah, adik-adik, kita mengerti bukan? Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan cuma di goa yang gelap, bukan cuma di laut yang dalam, bahkan di dalam perut ikan ada Tuhan bisa memelihara hidup kita. Nah, lalu apa artinya kalau Tuhan itu ada di mana-mana? Wah, kalau kita ini ada Tuhan di mana-mana, kita mau bersyukur kepada
Tuhan, sebab artinya Tuhan menyertai kita dari segala bahaya. Ya, nah kalau nanti lihat gambar-gambar kan di pasar, ada orang jahat nggak di pasar? Ada barangkali ya, ada pencopet, ya, barangkali ada sesuatu yang jahat. Perlu takut nggak? Nggak perlu takut. Kenapa? Tuhan ada di mana-mana. Ya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Pasti Tuhan menjaga kita. Ya, di gunung yang tinggi ada Tuhan enggak? Ada. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam goa yang gelap ada Tuhan enggak? Ada. Ya, karena itu kita tidak perlu takut dengan kegelapan malam. Di kuburan ada Tuhan enggak? Ada. Itu sebabnya Pak Tikio tidak pernah takut lewat kuburan. Pak Tikio banyak setan. Loh, ada setan enggak? Ada. Tapi kalau ada Tuhan, perlu takut sama setan? Tidak perlu, ya. Karena Tuhan itu lebih berkuasa dari setan. Ya, di dalam apapun yang terjadi, kita bersyukur ada Tuhan yang ada di mana-mana, dan Dia adalah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, mari kita selalu punya hati yang percaya, hati yang berani. Tidak usah takut kesukaran, yang penting selalu percaya kepada Tuhan, dan mari kita berjalan menurut tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan di mana-mana, itu juga artinya mata Tuhan melihat kita. Ya, kalau kita lakukan apa yang baik, Tuhan melihat. Kalau kita lakukan apa yang jahat, Tuhan juga melihat. Lakukanlah yang baik. Ya, Tuhan pasti memberkati, menolong kita, menjaga kita. Sebab Dialah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, baik. Mari kita sama-sama sekarang melihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan akan saya ambil dari Mazmur tadi ya. Mazmur yang kita baca, tapi mau saya singkat aja ya. Dari ayat yang ke-7 dan 8. Ya, 7 dan 8. Begini firman Tuhan. Mazmur nomor 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ya, ayo kita baca sekali lagi ya. Mazmur nomor 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ya. Nah, adik-adik, saya minta kalian menghafal ayat ini. Ya, ingat Mazmur nomor 139 ayat 7 dan 8. Dan kiranya ayat ini menolong kita untuk berani percaya pada Tuhan dan selalu berbuat baik, sebab Tuhan ada di mana-mana. Dia juga melihat apa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa Engkau ada di mana-mana, dan Engkau sesungguhnya menyertai kami dan mengasihi kami dan menjaga hidup kami. Tuntunlah supaya kami menjadi anak yang berani, tetapi juga anak yang baik, sebab kami tahu Tuhan memperhatikan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.